Dari kemarin kita sudah sampai di penyearah ya. Di rangkaian dioda yang digunakan untuk menyearahkan. Nah, ini kita gunakan, tetapi kita masih ngambil ini output trafo ya, tidak bisa langsung dari PLN. Kalau dari PLN nanti dioda kita ini kebakar karena tegangannya tinggi ya. Jadi kita turunkan dulu dengan trafo. Kemarin contohnya jika rangkaian ini, nah ingat dia gelombang bolak-balik ya. Pada saat gelombang positif dia saklar tertutup, sehingga outputnya ini mengikuti input. Pada saat gelombang negatif, dia saklar terbuka, sehingga outputnya itu akan nol. Jadi, kalau ideal itu ya. Nah, kalau pendekatan kedua, maka pada saat dia tertutup, outputnya itu kurang sedikit ya, daripada 0,7 dengan puncaknya ya. Kayak bedanya. Kalau gelombang idealnya, pada saat positif, dia saklar tertutup, sehingga outputnya ikutin. Nah, kalau pendekatan kedua, dia kurang sedikit ya, 7 puncaknya ini. Puncaknya turun sedikit. Nah, kalau pada saat dia gelombang negatif, udah dia nol. Karena saklarnya terbuka. Kalau ini saklar terbuka, ini tegangan di sini akan nol. Di sini ada tegangan, di sini nol. Kalau saklarnya tertutup, ini tegangan ini sama dengan tegangan di sini. Kalau ideal ya. Tapi kalau dia pendekatan pertama kan dia DC ya, melawan hal ini. Jadi harus melewati 0,7 dulu, baru dia gelombang. Sehingga gelombang outputnya sedikit di bawah. Itu bentuknya dia. Nah, seperti ini dia. Kalau ideal sama ya. Pada saat gelombang positif dia ngikutin, pada saat gelombang negatif dia nol. Positif ngikutin lagi nol. Sehingga di selalu positif. Jadi satu gelombang itu hanya separuh ya, puncaknya ada. Separuhnya nol. Nah, kalau pendekatan kedua output ini sedikit dikurangi 0,7 ya. Itu 0,65 lah, 0,7 kita ambil. Jadi VP out-nya sama dengan VP in, kalau ideal. Sedangkan kalau tegangan DC-nya adalah VP tadi, berapa tegangan puncaknya tadi? Dibagi dengan P atau 3,14 kita bulatkan ya. Atau VDC 3, lebih baik ini ya, 3,14 daripada ngafal 3 0,318 ini kan 0, apa namanya 31 dibagi dengan 3,14. Nah ini kita lihat ya. Kita tadi kan seperti 3,14 ya, 1 dibagi dengan 3,14 nih 0,318 tadi kan, itu dia 3,18 tadi itu nggak perlu ngafal, kita pi saja ya. Nah kalau pi dia kita nggak perlu ngafal 3,18 tadi kan nih. VP. Nah, kalau dia pendekatan kedua, VP-nya dikurang VP in-nya adalah VP out. VP out adalah VP in dikurang 0,7. Sehingga ini VP out-nya dibagi pi sama dengan tadi. Cuma sedikit lebih turun karena kalau ideal, pokoknya input sama dengan output. Pada kenyataannya kan tidak. Nah, kita gunakan pendekatan kedua. Dalam perhitungan, kalau nggak disebutkan, kalau disebutkan khusus, baru pendekatan ketiga. Nah, kalau pendekatan ketiga nggak digunakan karena RB atau RF-nya itu terlalu kecil terhadap beban. Nah, ini contohnya kemarin ya. Contohnya 10 volt RMS ini. Ya, ini RMS. Tuh, volt. P RMS. Root mean square. Nah, pokoknya dihitung dulu di semua ketinggian ini, dipangkatkan, kemudian diakarkan ke root mean square. Akar dari pangkat gitu ya. Nah, sini dia sudah menjadi tegangan DC. Kalau gitu, sini nanti tegangan DC. VDC ya. Nah, yang ini 10 volt dari mana dapatnya? Ini adalah output trafo. Atau kalau kita nggak punya trafo, nanti di simulasi saya lihatin, kita bisa menggunakan R. Pembagi tegangan kemarin kan. Nah, itu pembagi tegangan itu gunanya kita rangkai pembagi tegangan. Kenapa pakai pembagi tegangan? Nah, itu bisa. Jadi tanpa trafo pun asal ada kita dioda, itu kita bisa membuat tegangan DC. Tapi itu lebih bersiko ya. Nah, biasanya untuk lampu-lampu LED atau kalau yang dibuat dari apa Cina itu, dia langsung tegangan kita langsung ke ininya DC. Dia hanya pakai R saja. Nanti kita lihat di simulasinya nanti. Gimana tanpa trafo pun kita bisa. Kalau ini output trafo ya. Sehingga nanti ininya VRMS-nya kalau kita ukur
puncak ini dengan apa namanya, kalau VRMS dengan voltmeter AC, sedangkan tegangan puncak ini kita ukur dengan osiloskop kemarin puncaknya. Nah, kalau kita tidak ada osiloskop RMS-nya ketahuan, itu bisa juga kita ukur puncaknya nanti. Adalah VRMS-nya itu sama dengan 0,707 VP. Jadi VP-nya adalah VRMS dibagi dengan 0,07. Kalau kita ini mengukur dengan apa namanya, tegangan voltmeter AC. Jadi dapatnya sini dalam perhitungannya ya. Kita gunakan ini pendekatan ini setengah akar 2. Kalau akar 2 kan 1,4 ya. Setengah akar 2 untuk mendapatkan. Nah, kalau kita tidak ada osiloskop, ini kan ada osiloskop ya. PP itu dilihat osiloskop. Kita hanya voltmeter, kita ukur voltmeter dapat tegangan sekian. Nah, gimana kita menghitung DC-nya? Karena DC itu adalah DC tegangan puncak, bukan RMS, dibagi dengan Pi. Nah, kita konversi dulu tegangan puncak tadi, RMS tadi, kita jadikan tegangan puncak dengan membagi 0,707 atau setengah akar 2. Ini adalah setengah akar 2. Dapatnya itu. Nah, dapatlah 3 VP-nya, sehingga VP-nya nanti kita bagi dengan Pi. Ya, kalau di setengah gelombang VP dibagi Pi. Kalau gelombang penuh nanti 2 VP dibagi dengan Pi. Ini dia. Ini baru dapatnya VP-nya. Nanti kita lihat di RMS ya, VP-nya berapa kira-kira. Tadi contoh satu dulu ya. Kita ambil tegangan RMS-nya dulu. Contohnya ya. Kita hitung nanti. Ini sekundernya ya. Ini 10/1 berarti 22 volt RMS. Nah, kita mau bayar oscilloscope ada ya. Ini 220, ininya menjadi 22. Ini kalau oscilloscope nanti kan VP-nya nih. Nah, kawan kan. Kalau nggak ada ini gimana? Jadi kita masih bisa mencari dengan perhitungan tadi. Di puncaknya ya. Ini skalanya adalah 20, ini 20 volt ya. 20, ini lebih kurang 30 ya. Ini separuh. 10, ini 20, ini separuh dari 20, 30 lah ya. Nah, dari ini tadi kita 22 ya. 22 kita bagi dengan 707. 0,707 atau setengah akar 2. Dapat nggak kira-kira 30-an atau 31 ya? Kita lihat. Kita hitung ya. Jadi tadi VRMS-nya satu di sini. Jadi seandainya oscilloscope nggak punya, kita bisa ngitung juga. Ya, VRMS ya. VRMS dapatnya adalah tadi kan 22 ya. V in atau primer, VP in. Nah, PP1 lah ya, nanti peak dari 1 P1 RMS ya. Adalah 220 volt. Dengan N1 berbanding N2 tadi adalah sama dengan 10/1 ya. Nah, hasilnya 10/1. Kemudian dapatlah V2-nya masih RMS 22. Jadi dia 220 dibagi ini tadi ya. Ini 10/1 ya. 10/1. Ini saya taruh 10. Sehingga dapatnya ini adalah 10 banding 1. Dapat ini tadi ini V in dibagi dengan dengan N 22 volt ya, ini volt. Nah, kalau untuk VP-nya gimana? Nah, kalau nggak ada tadi kan VP in dulu ya. VP in di V2 V in. Nah, ini dia V2 berarti puncaknya in ya. Nah, sekunder. V2 adalah sekunder, in adalah inputnya.
Masih ini dia. Nah, kalau tadi kan kita ukur dengan osiloskop kira-kira 30 jadi ya. Nah, ini bisa kita VRFS tadi kita bagi dengan setengah akar 2 atau 0,707. Dapat 31 lebih tadi kan. Nah, tadi kan secara ini kan sekitar 30-an kan. Ini sudah VP. Cuman VP in. Kalau ideal VP in sama dengan ideal ya. VP in sama dengan VP out. Tapi ini jangan digunakan. Kita gunakan yang pendekatan kedua aja. Jadi dia sama dengan ini ya. Ya kan? Tapi kalau VP out-nya, kalau pendekatan kedua, jadi kita dengan perhitungan pun kita dapat ya 31, nah mungkin lebih detail dia dibandingkan kalau kita yang membaca osiloskop karena di terbatas ya osiloskopnya. Yang kita lihat ya. Nah, ini berapa? Ya kira-kira ini aja kan 30 ya kan? Ini separuh dari ini PP-nya ya. Nah, 30-an paling kalau kita lihat. Nah, separuh. Nah, kita hitung ini lebih detail ya. Nah, sehingga kita tanpa osiloskop kita dapat menghitung tapi ya menghitung. Jika kita hanya punya voltmeter AC, kita nggak punya ini. Nah, tapi kita nggak bisa lihat DC apanya ya bentuk gelombangnya. Sorry ya. Jadi bisa kita hitung. Ini tadi setengah akar 2 tadi ya. Nah, saya lihatin dulu. Berarti kan dia setengah akar 2 ya. Sama dengan 0,5 dikali akar itu kan SQRT ya. 2. Karena akar 2 itu 1,4. Ya kan? 0,707. Ini. Pada saat ini. Kalau pendekatan kedua, nanti ini dikurangi dengan 0,7. Ya inilah PP out-nya. Nah ini yang kita bagi dengan tegangan DC-nya. Nah VDC. Kalau ideal ya. Kemudian kalau pendekatan kedua. Ini ideal. Ini bisa kita hitung. Tapi jangan gunakan ideal ya. Pendekatan kedua saja. Jadi ini kalau ideal ini kan. PP-nya dibagi dengan 3,14 pi ya. Nah, kalau dia 9-10 volt. Tapi kalau pendekatan keduanya dia 9. Ini kurang gede banget. Ini salah nih, kurang 0,7 ya, 0,7. Gede banget. Bisa tipis ya selisihnya. 3,14. Nah ini dapat ya. 9,7 lah 9,6 ini 9,9. Inilah kita gunakan ya. Nah itu dia kalau kita menggunakan output trafonya tadi ya. Ini kalau 10 ya dapatnya 14. Kalau dia 22 dapatnya 31, lebih. PP out-nya yang dikurangi tadi ya. Kalau ideal ya udah. Tapi jangan gunakan ideal. Ini yang kita gunakan. Kurangi dulu baru. Inilah lebih mendekati nanti. Tingkat DC-nya di bawah 5 volt. Nah, yang tegangan yang 10 volt tadi dapat ini, kita adalah berasal dari trafo. Nah, makanya kita sini kemarin trafo ya, ada masuk sedikit ya trafo. Ini trafo ini, kalau yang kecil sama yang besar nanti ya, gradu itu trafo ya, ini contohnya. Lihatin bentuk ya wujudnya dari trafo ini. Ya, kalau kita lihat yang ini nih, ini dia permeabilitasnya dia menggunakan apa namanya perantara itunya ya, antara sekunder dan input pakai angin udara ya. Nah, kalau ini yang gardu ini yang menurunkan dari tegangan tinggi ya, tegangan menengah ke atau tegangan tinggi atau menengah ke tegangan rendah yang masuk ke rumah kita atau ke industri ya. Gardu, yang gardu. Nah, kalau kita dilihat ini dia angin ini ya. Kalau ini dia adalah pakai oli ya, minyaknya ya, untuk supaya tidak panas dan tidak mudah konslet ya. Nah, tegangannya tinggi nih, oli sangat besar. Nah, diturunkan ke tegangan kita.
yang dipakai di rumah 220 atau industri 380. Nah, kalau kita di lab ini, nah output inilah tadi 10 volt. Jadi dia sudah ada outputnya ya. Tidak perlu kita, oh berapa lilitannya, tidak perlu kita. Dengan tegangan input 220, outputnya akan mengikuti ini. Tapi ingat, ada juga negara yang tegangannya itu adalah 120. Nah, contohnya di Jepang. Nah, juga pernah dapat dulu trafo yang dibawa dari Jepang. Inputnya 120, di sininya 10 volt gitu ya. Kita masukin ke listrik Indonesia bukan 10 volt dia. 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat ya. Kalau 120 kan 240. Kita kan 220. Hampir 2 kali lipat. Hampir 20 volt. Kenapa? Tegangan inputnya naik. Kalau di Jepang itu dia 10 volt, outputnya adalah tegangan inputnya adalah 120. Sedangkan kita di Indonesia tegangan PLN itu 220. Sehingga jika trafo yang Jepang itu kita bawa, outputnya akan meningkat hampir 2 kali lipat. Kalau 10 ditulis itu hampir 20. Kalau 5 ditulis hampir 10. Kalau 12 hampir 24. Karena dia lilitannya rasionya tetap kan, inputnya besar. Naik kan? Nah, sekarang kenapa dia naik? Nah, di sini nih kita lihat lagi. Perbandingan tadi kemarin. V1 perbanding V2 adalah ini kan V1 V2 N1 N. Nah, ini kan V2-nya ini kemarin. Umpamanya. Ini 12 volt umpamanya di Jepang. Ya. 12 volt V2-nya ya. Kan V2-nya itu 12 volt hasilnya. Dengan V1-nya dia adalah 120 volt. Ya, 120. Maka perbandingannya kan 10 banding 1 kan? 10 banding 1, dapatnya 12 kan? 10 banding 1. Nah, di kita, ininya tetap 10 banding 1. Cuman outputnya meningkat menjadi 220. 220 volt. Sehingga tadi yang dapat 12 volt dia, kita dapatnya adalah menjadi 22 volt. Jadi itu harus dilihat juga. Yang outputnya tadi itu dibilang, nah, di sini tadi ya, kita lagi ini ya, adalah katakan kita nanti 6 volt output, ya ini bagian outputnya ya, bagian inputnya hanya sepasang input. Nah, di sini banyak nanti nih. Ada tentu kalau yang trafo 0 ya, ada 0, ada 4, ada 6, ada 9, ada 12, ada 15 gitu ya, macam-macam. Nah, kalau umpamanya 9 tadi, berarti dia kalau yang bikinan di Indonesia ini berarti dia outputnya 220. Kalau kita bawa ini ke negara yang 120 volt tadi, hasilnya hampir separuh. Ya, separuh. Kalau tadi 12 menjadi 6. Jadi kita harus memindahkan, kalau kita betul 12, memindahkan ke yang 24. Nah, kalau yang kita tadi, dia 120, kita 220, kita ditaruh ini 10, 12, dia menjadi 22 kan. Nah, nanti kita cari yang 6 volt. Supaya dia dapat tetap 12. Karena tegangan sudah naik. Nah, tetapi kalau yang di lab kita adalah, trafo kita adalah bikinan sini ya. Jadi dia untuk input 220. Nah, itu dia bisa output trafo itu bisa berubah. Tergantung inputnya. Karena ini rumusnya kan. V ininya. Nah, jika ini naik tentu hasilnya akan naik V2-nya. Jika dengan trafo yang sama ya, gulungan sama. Jika ini turun, dia akan turun. Nah, kalau di kita kan adalah dengan input 220, trafo kita tuh outputnya ada 4 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan 15 volt ya. Itu dengan tegangan inputnya 220. Kalau kita ke bawah negara yang kurang dari 20, hanya 2 ya, 120 sama 20 ya. Maka dia nilainya hampir separuh kurang ya. Nah, itu dia trafo. Nah, ini kalau dalam perhitungan kita akan mencari perbandingan antara lilitan primer dan sekunder untuk mendapatkan V2. V1-nya kan dari PLN, udah pendapatnya. Tetapi kalau dalam kenyataannya V2-nya itu sudah ada variabel dia ya. Makanya nanti di trafo itu akan kita buat nanti itunya variabel. Contohnya nanti ya. Contohnya yang pakai trafo. Ininya variabel ini, bukan satu. Nah, di sini kan satu ini terbuat ya. Nah, sebenarnya intinya yang sesungguhnya itu dia variabel. Ambil sini ya, trafo contohnya ya.
Di basic transformator inputnya itu ada 3 lebih dari 4 biasanya ya. Ini jangan yang ini satu-satu ya. Ini 1 ke 4 atau 1 ke 5 lah ininya. Baru ini kita ubah sesuai kebutuhan kita. 1 banding berapa gitu ya. Ininya kan dia 1, 5, 5, 2, 1. Nah kalau umpamanya kita di atasnya mau yang mulai yang kecil sampai yang besar umpamanya kan. Ini kan kita inputnya 20. Kalau dia 10 banding 1, ini kan inputnya 10 ya. Ininya 1, berarti dia nanti di sininya adalah 22. 10 banding 2, berarti dia dapatnya kan 5 ya. 5 dikali apa namanya 220 kan. 22 bagi 2 jadi 11 kan. Nah, ini kita coba. Kita transfer dulu ininya ya. Ini yang dalam kenyataannya seperti ini. Kita dapatkan nanti. Di sini dia yang ini kita ubah jadi 50 Hz ya. Di Indonesia itu frekuensinya 50. Bisa kita ukur nanti ya waktu pengukuran besaran listrik. Ini inputnya nggak mengganggu ya. Inputnya yang 1. Nah, outputnya ini. Tadi dia kan 10 banding 1 dulu kita buat. Berarti dia 22. Yang pertama ya. Pengerjaan banding 1. Jadi kalau kita jalankan di sini nanti outputnya ini. Kita ambil ininya ya. Jadi jika inputnya 220, dia akan kita bandingkan. Ini yang 10 banding 1 dulu. Jadi di sini langsung ini akan ditulis orang di sini nanti ini bapaknya tak. Ini outputnya 22 plus. Sebentar. Nah, ini dia ditulis biasanya gini. 22 volt. Nah, biasanya nggak 22 ya, di 24. Ya, kan di sini. Gitu banget. Nah, 2 nanti ya. 10 banding 1, 220. Nah, kita lihat. Kita jalankan. Nanti baru yang kedua kita coba. 220 ininya AC ya. AC. Lalu ini AC 22 volt kan. 10 banding 1. Jadi 10 banding 1. Artinya apa? Bisa 10.000 berbanding 1.000. Bisa 100.000 berbanding 10.000. Yang kedua, umpamanya kita buat 10 banding 2. Yang keduanya ya. Ini tetap, ini kita jadikan 2 ya. Makin kecil dia. Dari 22 menjadi dia akan menjadi 11 nanti. Yang kedua. Itu ukur lagi dengan meter yang berbeda ya. Ini biar 1 meter. 22 nanti dia. Jadi antara teori dan ini ada perbedaan teori kita banding berapa lilitan pertama, berapa lilitan kedua. Kalau kita mau bikin trafo. Nah, ya. Ini berarti dia 22 lagi. 10 banding 2 ya. Berarti dia 10 banding 2 5. Jadi 22 dibagi 2. Jadi 11 nanti. Ya kita lihat nanti. Ini yang pertama tadi. Balik saya ya ininya. Ini 22. Ini dia 10. Berarti dia bagi setengah itu ya. Kan dia kan 10 bagi 2 tadi 5. 220 bagi 5 ya. Berarti 44 ya. 44. Wow. Kalau kita mau kecil, jadi kan jangan 10 banding 2 nih. Yang ketiga sambil. 10 berbanding tengah. Gitu ya. Supaya dia 10 bagi setengah dapatnya 20. Jadi 10 banding 2 dia kan dapatnya 10 banding 2 dapat 5 kan. Pembaginya akan makin kecil. Nah ini dia yang ketiga. Kita ambil ini datanya baru 11 nih ya. 10 banding setengah. Jadi dia 10 dibagi setengah dapatnya 20. 220 dibagi 20 ya. Kita ambil yang ketiga ya meternya. Ini aja kita kopi. Jadi nggak semua kita ini kan ya sampai sini aja. 3 cukup. Ini yang lebih kecil umpamanya. Ini yang 10 banding 10 dapatnya ini. 10 banding 1. Ini
Nah, di sini dia 10/1 ya. Terus dari mana dia? Dari ini ya, 10/1. Kalau yang ini 10/2. Kalau yang ini 10/0,5. Ini tiga ya. Ini dua, dua. Ini kan belum dijalankan. Tuh ya. Ini kan? 10/1, 22. 10/2 menjadi 44. 10/1/2, 11. Kalau kita mau 6 nanti harus dihitung dia. Ya. Kalau 5,5 udah 10/1/4. Ya, kita ambil satu lagi. Ya, 10 banding supaya dapat lebih kecil ya. Nanti harus kita hitung lagi. Kalau umpama kita 12 gitu ya, itu harus kita hitung perbandingannya. Karena inputnya tetap nggak bisa diketahui. Yang kita ubah adalah perbandingannya. Ini 10/1/4 dulu ya sobat ya. Yang keempat. 10,5, 10/0,25. Ini satu lagi terakhir 8. 0,125. Nah, ya, ini ya. Oke. Ini yang tadi ya. Ini dapatnya kira-kira 5,5 ya. 10/0,25. Nah, kalau kita mau 6 volt, nah kalau di Tertavo yang ada itu sudah ada ya. Ini satu lagi ya, nih ya. Keempat, kita taruh di bawah. Jangan kan ya. Ini 10/1, 22. 10/2 malah 44. 10/1/2, 11. 10/0,25, 5,5. Kalau tadi 10 banding ini berdapatnya 275 ya. 275. 2,5 tambah, ya 2,5 tambah setengah, 275 nih. Bawah. Ya. Itu dia untuk trafo ya. Bisa simpan aja. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi kita. Tadi ya. Itu dia. Ada teori kita bandingan ke dalam kenyataan itu sudah ada outputnya dengan ingat kalau kita dibuat di negara yang ya, tegangan di AC-nya itu 220 berarti dia hasilnya ya 6 volt ya 6 volt. Kalau dibawa ke negara yang lebih kecil tegangannya berarti dia akan turun. Sebaliknya, trafo contohnya di Jepang dia tegangan 120 volt sehingga di mereka outputnya umpamanya 10 volt. Kalau kita gunakan di Indonesia dia akan meningkat hampir 2 kali lipat ya. Nggak sampai 2 kali lipat karena 120 kalau kita 240 ya kita 220 ya. Hampir 2 kali lipat gitu ya. Nanti dia. Jadi kali 10 hampir 20 kurang ya. Nah, itu dia trafo. Jadi kita harus tahu dulu, ini output ini dengan input berapa. Biasanya ditulis di sini nih. Selagi nih ya. Sininya kan, di bagian inputnya nih. Tulis 220, ya kalau ini ampernya ya, untuk daya. Daya nanti adalah berapa arus dikali tegangan, itulah dayanya. Ini tulis untuk primernya ya. Tulis 220 atau 120, kalau belakangnya baru banyak. Ada 6, 4, 9, dan sebagainya. Jadi itu perbedaannya antara teori dengan prakteknya. Teori kita hanya, oh berapa jumlah lilitannya. Nah, ada kenyataannya, sudah ada outputnya. Dengan ketetapan V1-nya itu adalah sudah ditetapkan 220 atau 120. Ini yang tadi. Jadi kita harus mencari dulu tegangan sebenarnya. Kalau kalau di hitungan ya. Kalau di lab nanti udah kita mau output ini 6 volt, 12 volt gitu kan atau 9 volt sudah ada. RMS ini masih RMS ya. Ini masih RMS. Ya.
Jadi untuk tegangan DC-nya nanti harus kita konversi ke, ini juga masih RMS. Nah, berarti dia untuk tegangan DC, VP, nah, konversi dulu. Atau kita ukur lewat osiloskop. Jadi ya, kemarin 10 banding 1, 220, ini 60 Hz, kalau di kita 20 ya. Jadi ada dua cara dia, pertama ini kan, V2 itu adalah V1 dibagi perbanding S1 dan N2. Tapi ini masih RMS. Nah, dia trafo itu tidak mengubah bentuk. Jadi dia hanya menurunkan atau menaikkan tegangan saja, tidak mengubah. Nah, ini RMS ya. Tidak bisa langsung kita bagi dengan Pi. Kita ubah dulu RMS. Baru hasil ini kita bagi dengan 707, baru DC. Ini dia tadi kan. Nah, sini dia. Atau ini yang tadi kemarin sama N2 dibagi N1 sama N2 bisa 10 ini ya. Oh, 1/10 kan 10 dapat 22 sama. Nah, ini baru kita bagi dengan setengah akar 2 atau 0,707 nih ya, bukan 02 ya. 707 nih. Dapat 31 sekian. Nah, baru VP out-nya kalau ideal ini dipakai dibagi dengan pi karena ini setengah gelombang ya. Kalau dia tidak ideal kita kurangi dulu 0,7. Nah, ini yang biasa kita gunakan. Pada ini 9,6. Nah, kita lihat 10 banding 1 ya 22 simulasinya. Ini 10 banding 1 220 ya. Ini kita tutup yang tadi dulu nih. Ini untuk trafo ya. Berarti inilah sebenarnya di dalam. Cuman dia didekat-dekatin kabelnya ya sehingga nggak kelihatan itu. Sehingga tegangan DC-nya dapat segini tadi kan. Ini tegangan primer, ini tegangan sekunder, masih RMS. Untuk mendapatkan ini dia. Nah, PP dikira 31 ya. 31 dibagi dengan Pi dapatnya 9,6 ya. Kita hasilnya tadi sama, nggak jauh beda ya. Karena ini pembulatan tadi 0,7-nya 9,6. 68 ya, lebih besar sedikit dia ya. Kalau di simulasi 9,56 dibulatkan juga 6. Kalau tadi 9,7 ya. Kalau ini kita bulatkan 9,6, kalau perhitungan dibulatkan 9,7. Komanya saja berbeda. Itu hasilnya. Gimana kalau gelombang penuh? Nah, gelombang penuh itu ada dua caranya. Pertama, mengirim apa namanya dioda, kita gunakan trafo CT namanya. Center tap, jadi tengah-tengahnya ada dua. Jadi kalau trafo ini tadi trafo 0, misalnya lagi ininya tadi, outputnya itu satu nih, 0, 6, 4 volt, 0, kemudian 6, 9, 12, 15 gitu ya. Kalau yang CT dia sepasang. Jadi dia ada 0 ya ininya tengah-tengahnya ya 0 nanti. Kemudian ada umpamanya 4 volt. Berarti 4 voltnya 2. 6 volt, 6 voltnya 2. 9 volt, 9 voltnya 2. 12 volt, 12 voltnya 2. Sepasang deh ya. Nah, ini karena dia jadi dalam untuk satu gelombang tuh dia bisa mendapatkan dua-duanya, tapi dua gulungan, trafonya dua. Kalau yang 0 satu saja, sehingga pada negatif dia tidak kerja. Nah, ini namanya trafo CT, center tap. Nanti kita lihat di lab bentuk aslinya seperti apa yang CT. Jadi sehingga jadi ini ada yang satu ya. Umpamanya ini 5, ada 5-nya 2. 6, ada 6-nya 2. Dia bukan 5 ya, 6, sekian. 4, kemudian 9 atau 7 ya, 12 ya. Dia sepasang-sepasang. Sehingga yang sepasang tadi 0 dengan 6 umpamanya kita ambil untuk dioda pertama, 0 satu lagi dengan 6 yang berikutnya untuk dioda kedua. Sehingga gelombangnya itu, sehingga trafo ini kita pakai sebenarnya bukan dari 0 sampai 6, tapi dari 6 ke 6, 12 sebenarnya. Cuma dibagi dua. Satu gelombang
positif 6, gelombang negatifnya 6, sehingga totalnya kan 12 ya. Nah, kalau kita gunakan yang ini tadi, trafo 0, ini dia seperti ininya harus kita gunakan 12. 0 dengan 12. 6. Kalau di sini 0 dengan 12, berarti di sini dia 0 dengan 6 dengan 6. Tapi kalau sini 0 dengan 12, berarti di sini kita ambilkan 0 dengan 24, supaya sama. Kalau ini setengah deh kan? Oh, yang setengahnya, setengah gelombang positif ada puncaknya. Setengah gelombang negatif 0. Kalau sini kan enggak. Setengah gelombang positif dia, setengah gelombang negatif dia. Dengan puncaknya sama ya. Kalau ini 6 dan 6, 6 asalnya sama. Bisa nggak ini 6 kita ambil 9? Boleh, tapi nanti gelombang positif dan negatifnya akan berbeda. Jadi nanti dia bertingkat, nanti kita coba ininya bentuk. Nah, ini dia 2. Jadi pada saat positif ini yang ini yang terhubung singkat dan ini terbuka. Pada saat gelombang negatif ini yang terbuka, ini yang terhubung singkat. Sehingga dalam satu gelombang itu dua-duanya ada outputnya. Pertama output pada saat gelombang positif, outputnya dari dioda pertama. Dioda kedua tidak ada, putus ya. Pada saat gelombang negatif, ini yang putus, ini yang nyambung. Jadi outputnya akan 2. Jadi seperti ini dia gelombang positif, ini aktif. Yang bawahnya putus. Pada saat gelombang negatif, ini dia kan, 0, ini 0. Tapi pada saat negatif, ada lagi gelombang tengah-tengahnya. Yang 0 tadi diisi oleh yang dioda kedua. Yang 0 diisi dioda kedua. Sehingga kalau digabung dia, yang ini tadi, ini kan awalnya ada, tengah keduanya kosong kan, awal kosong, awal kosong, awal kosong, ada kosong, ya kan. Kemudian ini kosong ada, kebalikannya kan. Sehingga kalau digabung dia akan menjadi gelombang penuh. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama ini pertama kosong kan, yang kedua ini yang kosong, jadi dia keisi, sehingga dia gelombang penuh dengan 2 dioda. Tapi trafonya harus CT. Kalau trafo ini kita gunakan, ini tidak kerja, hanya satu gelombang aja. Yang gelombang ini nggak kerja deh, malah merusak nanti. Bisa kita coba nanti. Nah, ini dia trafo CT. Tapi kalau trafo kita nggak ada CT, kita adanya trafo 0 namanya. Nah, mau nggak mau kita harus membuat dengan jembatan. Jadi empat dioda nanti. Habis ini kita masuk. Nah, ini kita hitung dulu nanti baru kita simulasikan. Nah, kita simulasikan dulu ya, baru kita hitung. Contohnya nih. Tapi ingat, ini 10/1-nya adalah ujung ke ujung. Nah, kalau ininya sebenarnya harus 2. 10/1, 10/1. Itu ya, baru dia perlu kita bagi. Yang seperti ini tadi. Nah, ya. Ini sambil nanti yang, ini kan masih yang CT ya. Ini kan yang 0 ya. Yang 0. Nah, kalau yang CT nanti dia harus ada 2 ininya. Bedanya di sini ya, yang CT. Ini kita ambil dulu ya. Kita simulasikan dulu yang CT. Oke, belum trafo. Oh, ini yang trafo udah tadi ya. Ini ya. Yang berikutnya tadi ya. Yang trafo 10/1 tadi yang kita buat. Ya, ini sambil yang di bawah aja ini ya. Ini nggak ada yang di ini. Ini CT. Di 14 nggak ada, 13 ada. 11 ada ini. Ini yang di bawah ya, yang bawah. Ini trafo 0. 10/1. Jadi kalau dijalankan ininya 220 tadi, ini dapatnya ini, masih RMS, ini baru dapatnya 9,6 tadi. Nah, kalau CT gimana? Kita mau gelombang penuh. Dia pakai gelombang penuh ya, pakai CT. Nah, ini dia. Ada 3 inputnya ya. Lihat di sini. Transformator. Ya, lihat ke bawah ya. Ini tab modal nih. Ya, nih. Ini yang sama miripnya. Ini yang satu dulu. Ini yang kopel. Nah, ini kan di sini nanti dia. Kalau yang kopel bisa juga kita gunakan ini. Ya, kopel tadi ya. Kita isi ininya sama. Kopel tadi mana? Ya. Nah, ini yang ambil yang ini. Baru,
Oh, ini bukan ini. Kita ambil yang dua ininya ya. Baru kita outputkan satu-satu. Yang ini tadi. Dua ya. Nah, ini dia. Kita ubah ininya kan sama ya. Terserah ini. Kita mau berapa. Ini sama deh kan. Dua-duanya. Nah, ini kita gabung sini. Ini jadi ground. Ini dengan ini ground di tengahnya ya. Ini ke sini. Ini dia ke ground. Nah, ini ground ya. Dengan ini ukur nih. Ini baru kita hitung ya. Belum dimatikan dulu. Kita pindahkan CT ya. Dua-duanya kita ini ya. Karena dua output deh ya. Yang positifnya diambil yang sama. Kalau nggak sama nanti ya DC-nya akan gelombang berpincang. Cuma DC-nya akan bertambah besar ya. Lebih besar. Umpamanya 6 dengan 6. Ternyata kita 6 dengan 12. Itu kan lebih besar. Tapi kalau lebih kecil, dia juga akan lebih kecil. Ya. Input tadi, ya, inputnya belum ada ininya ya. Bentar. Kita ambil. Ini. 90 tadi ya. Ini dia 20 banding 1. Jadi 220 dibagi 20 berarti 11 dia. 11. Ini juga 11 ya. V, V21-nya, V22-nya 11. Ini dengan DC-nya. Sama dengan tadi kan. Tadi kan 22, ini 11. Ini dia. Ya, gelombangnya. Dua-duanya ada. Pada saat positif ada, pada saat negatif juga ada. Tapi dioda yang lain bekerja. Bukan dioda yang sama. Ini 0,7 tadi itu ya. Bukan 0 dia langsung kan. Oh ini karena ini nih. C-nya saya hapus dulu nih. Nanti gunanya sih ada nanti kita ini. Ya, gelombang pertama, gelombang kedua. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi. Kalau cuma dipakai yang separuh gitu ya. Ini ya, separuh 10 20 banding 1. Kalau yang tadi kan 10 banding 1. Dapatnya 22 volt. Kalau dia hanya 11. Tetapi 11 di atas, 11-nya 2 kali. 11. Kalau tadi 12 kosong, 12 kosong kan? 22 kosong, 22 kosong. RMS-nya ya, puncaknya 31 ya. Ini 22, 11, 11. Kalau tadi 22 kosong. Ya sama kan? Hasilnya. Hampir sama. Nah, gimana perhitungannya? Coba perhitungannya. Sama dengan tadi. Ini bisa dua cara ya. Kita cari langsung, ini tegang puncak dapat. VP nih. Jadi 220 dibagi ini. Capek. Masih primer. Ya, udah puncak nih tapi primer. Baru kita bagi dengan rasionya 10 banding 1. Ya, 10 banding 1 deh ya. 10 banding 1. Tapi nanti kita jadi 20 banding 1. Kalau ini dia adalah dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini yang 10 banding 1-nya tadi ya. Jadi bukan 10 banding 1 ini dengan ini. Nah, kecuali yang trafo yang kita simulasi tadi adalah 10 banding 1, 10 banding 1. Makanya 20 banding 1 banding 1. Ini dia ujung ke ujung. Baru bagi 2 nanti. Nah, ini dapat ini. 31 sama dengan tadi kan. Kemudian ini adalah ujung ke ujung. Sedangkan kalau ini ke sini berarti separohnya. Kalau ini ke sini berarti separohnya. Jadi 31 tadi kita bagi 2 dapat 15,6. Ini dah kalau ideal udah dibagi dengan pi 2 VP saja.
Ini beda ya. Kalau tadi VP dibagi dengan P. Karena ini 2 VP. Karena apa? Gelombangnya 2 dalam satu gelombang. Input. Ya. Gelombang input kan ini. Nah, sini aja. Nah, kalau gelombang kalau gelombang inputnya kan ini. Satu dari sini ya. Satu T-nya itu. Kan. Nah, itu berarti positif, negatif. Gelombang inputnya kan. Maka dia 2. Makanya dia 2 VP per Pi. Tetapi puncaknya adalah dari separuh dari total tadi ya. Kalau ini 10 hanya 10 banding 1. Tapi kalau 10 banding 1 banding itu benar ini 22 ya. Ya seperti trafo kita. Ya, kita sedikit lagi ya, lalu kita istirahat. Apa ini kan? 2 dikali 15,6. Dapatnya 9 juga. Lebih kan? Tadi 9,6 ini lebih besar. Kenapa? Pengurangan cuma 1. Kalau pendekatan kedua nih, dikurangi 0,7. Sama 6 dapatnya 9, hampir sama ya tadi kan? 9,56. Kalau ini 9,46. Nah, kita lihat simulasinya. Ini 9, juga kan? Yang aku ya 9,3 yang lebih kecil ya. Tadi yang lebih kecil kan? 3 dengan 20 banding 1 banding 1 ya. Kalau yang menggunakan tadi kita kan ujung ke ujung ya, ujung ke ujung yang sebelumnya. Ini dia. Kalau hanya umpamanya tadi yang seperti ini dia, yang di atas. Yang sebelumnya ya. Nih, 10 banding 1. Kita ambil setengahnya. Nah, itu dia separuh di atas hasilnya dibagi lagi. Tapi kalau ini udah 20 banding 1 banding 1. Pasti kalau sini 22 volt, 220 di sininya adalah 11, ininya 11. Jadi gelombangnya 2, 11, 11, jadi 22 juga. Nah, puncaknya berapa? Nah, ini dia kan. Ininya 10 volt kan. 10, ini sekitar 15 lebih ya, 15 kan. Nah, 15 lebih kan. Ini 10, paro 15. Kalau perhitungan sama. Perhitungan sama. Jadi tadi dia 15 ini dapatnya ya. Ini kan 31 dulu. Ini dibagi 0,7 kan. Kemudian baru dibagi dengan oh, N, perbandingan N rasionya. Nah, karena ini cuman ini ujung ke ujung, separohnya 11. Kalau kita ini kan ini dulu nih. Ini kita bagi 10 dulu dapatnya 22 kan? Pokoknya 220 cara yang pertama tadi ya. P2 ya, P2. Ini 10, dapatnya 22 kan? Nah, 22. P RMS baru. Nanti baru di sininya 22 dibagi 0, 7, 0, 7. Nah, ini udah masuk ini ya. Nah, dapatnya 31. Lebih ya. Dibagi 2. Karena dia hanya separuh ya. Separuh. 15. Nah, itu dia. Ini kalau ideal nih. Nah, maka jangan digunakan. Gunakan yang pendekatan kedua. Ini hampir sama. 9,5 di sini. Di simulasi 9,3 ya. Nah, sampai di situ dulu kita. Nanti setengah 7 lewat lah ya. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Nah, sekarang kita istirahat dulu. Mempersiapkan sholat duka dan sholat maghrib ya. Sekarang kita masuk gelombang penuh ya. Kalau gelombang penuh kita tadi sama ya, gelombang penuh dengan CT, berarti trafonya CT, diodanya 2. Nah, kalau trafonya 0, biasa yang kita gunakan untuk gelombang, kita harus menyediakan 4 dioda. Sehingga dia yang berlawanan arahnya ya, ini 2, D1 dan D2 searah, D3 dan D4 searah. Jadi pada saat D3 dan D4 bekerja, pada arah maju nih ya, D1 dan D2 bekerja dia, maka D3 dan D4-nya dia terbuka. Pada saat yang di bawahnya D3 dan D4 yang bekerja, D1 dan D2 berempat. Ini mirip dengan CT tadi, cuman dia trafo 0 ya. Dia perlu 4 di sini digroundkan di sini. Sehingga dia nanti jatuh tegangannya bukan 0,7 tapi menjadi 1,4 ya. Nah, ini dia pada saat setengah gelombang positif ya. Gelombang positif di atas nih.
Berarti kan ini arah maju, ini arah balik. Pada saat di bawah negatif, ini yang arah maju, ini yang arah balik. Ya, jadi di berlawanan. Ini arahnya bareng dengan ini. Pada arah maju. Ininya terbuka. Pada arah balik, ini yang bekerja. D1 dan D2 yang terbuka. Sehingga dia udah dua arah. Sehingga jatuh tegangannya ini 0,7, 0,7, 1,4 dia. Kalau pendekatan kedua. Ini arah baliknya. Sehingga dia gelombang sama dengan CT tadi. Satu gelombang diisi, satu gelombang positif dan negatif akan diisi full. Sehingga nanti dia ideal 2 VP dibagi pi sama dengan tadi ya. 2 VP. 2, jadi satu gelombang itu ke sini nih. Satu ke bawah gitu kan. Outputnya ini yang setengah, ini yang setengah. Ini yang D1, D2, ini D3, D4 bekerja. Sama dia dengan rumusnya. Cuman dia nanti jatuh tegangannya 1,4, bukan 0,7 ya. Nah ini sama. Nah kita ambil contoh, kita simulasikan dulu. Nanti ada dua yang kalau simulasinya ini ya, simulasi. Dalam kenyataannya, ini kita susun dari 4 buah dioda, bisa, di contohnya nanti. Atau sudah ada dia dalam satu paket. Nah, cuma dia satu paket itu 4 nanti dia ya. Oh, ininya segi 4, cuma kakinya 4 juga. Ini 4 kaki kan, kita groundkan. Nah, nanti dua-duanya kita coba. Ininya 22 ya, sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang CT 22 bagi 2 nanti ya, 11-11. Kalau 22 ke 22, 44 dia ya. Nah, ini dia dijalankan sama. Hasilnya dia lebih besar. Nah, ininya belum ya, sebentar. Primernya dulu. Ini sama dia waktu setengah gelombang ya. Cuman setengah gelombang hanya satu dioda dan gelombang penuh win bridge namanya ya. Itu dia tidak bisa dua dioda. Kalau dua dioda kita menggunakan trafonya CT. Kalau trafo 0 dua dioda nggak ada gunanya, berarti dia 4. Nah, kalau dua dioda pakai CT. Kalau nggak ada CT berarti 4 dioda. Nah, ini sumbernya input 220, tegangan primer 22, sekunder karena 10 banding 1. Nanti DC-nya nih, dapatnya 18. 9 kali 2 kan, 2 kali lipat dengan setengah gelombang. Tapi dia 2 kali lipat juga dengan CT kalau dia 11-11. Kalau 22-22 sama. Ya, ini bentuk gelombangnya. Ya. Nah, kalau CT tadi kita buat di 22 juga, coba ya. Hasilnya berarti dia 44 gitu ya. Dia sama dia dengan ini tadi. Ini yang CT ya. Saya ubah ininya perbandingannya 10 banding 1 banding 1 atau 20 banding 2 banding 2 sama ya. Banding 10 aja saya ubah. Ini sama dengan 18 juga nanti hasilnya. DC-nya ya. Ini kita lihatin outputnya dulu 22 ya, 22 sehingga ini 18 volt. Oh, 22 volt malah nih ya. Karena pengurangnya lebih kecil. Oh, tadi kan dia dua dioda ya. Sih. Ini 22 AC, AC, ini DC. Ya, setelah trafo ya, setelah dioda beban. Ini besar dia kan, karena dia 24 itu. Ini yang saya kembalikan. 20 ya. Nah, kita kembalikan ke yang gelombang penuh pakai jembatan. Ya, 18. Nah, kita hitung. Sama dengan tadi dia, cuman dia puncaknya besar. 21 berarti 22. Semuanya masuk 22 nih 22. Tidak separuh-separuh seperti CT. Sama dengan tadi, ini dibagi 0,7 dulu, dapatnya masih RMS nih ya. Ini RMS. RMS. Ini baru, wah ini udah peak ya kok RMS. Ini bagi 0,7 peak. Ini peak, PP.
Tapi peaknya primar bukan sekunder ya. Yang menjadi output nanti kan P-nya sekunder. Peak ya. Bagi 10. Ini dapatnya tegangan VP. Sekunder. Ini primar, ini sekunder VP-nya. Kemudian kalau ini cara sama yang pertama tadi, dibagi dulu dapatnya RMS, baru dibagi dengan N ya, kemudian baru dibagi dengan setengah akar 2, dapat ini VP juga. Ini RMS, ini baru VP di sini. Kemudian kalau ideal langsung 2 VP dibagi Pi, 19. Ini di 18, ini yang mereka tadi kan, 18. 18. Oh. Nah, di dalam prakteknya ada 2 cara ini untuk membuat ini. Ini yang kita susun sendiri tadi. 4 ini 4 kan sama kan, 4 buah. Kita susun, 18 tadi kan, 18. Nah, ada juga sudah disediakan. Nah, ini ada satu paket nih. Kakinya langsung 4. Ini sambil ini ya. Dioda di sini. Dioda. Switching, Zener, foto. Nah, ini. Inbreak. Nah, udah ada. Nah, kalau sini kita lihat dioda blitz ya, sebentar. Dioda blitz. Ini lihat. Oh, ininya bentuknya ya. Yang di lab ada kita nanti. Kita di lab nanti kita lihatin. Nah, ini langsung 4 kaki ya ini. Ini yang kita susun sendiri tadi ya. Ini 4 kaki kan. Ininya satunya positif, satunya negatif. Ini kan sama negatif. Ini input. Ini outputnya. Ada 2. Nih, seperti ini bentuknya dia. Kalau yang jembatan udah langsung. Kalau ini kita susun satu-satu. Oke. Malas nyusunnya langsung. Per kaki juga kan. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ya. Kalau kita mau membuat hasilnya sama. Tinggal dayanya aja nanti ya. Nih. Ini 0 ya. Coba 120. Ini 22. Ininya 18. 18 ini outputnya sama. Belum penuh. Jadi boleh kita nyusun sendiri. Boleh kita ambil yang ini nih. Di sini ya. Trafonya. Ya udah. Nah nih. F. WB ini wind bridge ya. For our maju wind bridge. Nah ini kan udah biasa. Nah ini yang terakhir itu nggak terlalu penting ini ya. Pemotong. Jadi dia karena dioda ini pemotong itu jika tegangan puncak input ini lebih kecil daripada tegangan yang kita berikan di sini. Kalau tegangan dioda kan hanya 0,7 ya, kita DC. Ini potong atas, nanti potong bawah. Ya, kalau potong bagian atasnya, potong bawah, ininya arah balik ya, balik. Statusnya di bawah, berbalik. Kemudian kalau kita gabung dua-duanya, ini dan arah ini, dia akan menjadi potong atas bawah. Kita lihat simulasinya aja. Jadi dia bisa mengubah gelombang apa namanya gelombang sinus tadi kan menjadi gelombang mirip gelombang kotak ya, tapi nggak persis kotak gitu. Karena dia kalau kita lihat ada miringnya ya, ada miringnya. Dan kita lihat ini. Dia hanya mengubah bentuk gelombang sinus inputnya ya menjadi ini yang potong atas dulu ya. Ini arahnya di sini. Ini arah maju, ini arah maju. Ini 10 volt, ininya 220 ya. Nah, ini berapa nih? 22 ya. Kita lihat dulu. Tidak boleh dia pemotongnya lebih rendah ya. Ini 10, ini 22 kan? Masih bisa. Ini kan baru baru RMS, kalau puncaknya ini 31 ya. Ini masih potong.
Tetapi kalau ini kita buat 40 ya nggak kepotong. Atau ininya nanti kita turunkan menjadi umpamanya eh, se 20 banding 1 dapatnya kan 12. Ini masih bisa ya. 20 banding 3 umpamanya nanti kita coba ya. Ini potongnya yang biru ini. Karena puncak ininya kan 31 ya puncaknya. 10, 20, 30 ya. Ini kita kecilin dikit. Nah, ya kan? Nah, asal ininya lebih kecil. Seandainya nih saya bagi 4. Berarti 220, 10 banding 10 banding 1/4 ya. 22 dibagi 4 ini. 10 bagi 4, 2,5. Mungkin, ya, sebanding 1/4. Sehingga 0,25 ya. Kita lihat dulu. RMS-nya masih ini enggak? Masih lebih besar enggak? Puncaknya. Nah, ini kan. Ya. Nah, kepotong dia. Berapa? Karena puncaknya ini kita buat 5 ya. Nah, kan? Nah, sama deh kan. Puncaknya ini lebih tinggi dari DC-nya ini lebih tinggi daripada puncaknya. Ini kan kalau 10 di sini nih, kita potong di sini, jadi nggak ada gunanya. Seperti ini nih, kalau kita potong pohon umpamanya ya. Ini sebentar dilihatin. Jadi kalau kita mau motong pohon, berarti yang dipotong tinggian untuk kata pohonnya segini. Oh, ini katakannya 5 meter. Berarti kita potong dia maksimalnya di bawah 5 meter kan? Kalau kita gergajinya di sini, gitu kan nggak ada yang potong. Ya, berarti gajinya di sini ke bawah lah, 5 meter ke bawah. Nah, ini juga sama dengan ini tadi. Jadi kalau ininya tadi kan 1/4 ini berapa di RMS-nya? Ini hanya 5,5. 5,5 dibagi 0,7 sebentar saya hitung sebentar. 5,5, 5,5 dibagi 0,707. Dia baru 7,8 maksimal, 7,77 ya. 7,77 ininya puncaknya nih. Ini kan RMS. Kita jadi puncak dia 7,7 ini. Ini 10 ya. Ini kita jadi ke 5. Nah, ini kan cuma 7. 10-nya di sini nih, 7. Jadi kita potong 10 ya nggak ada gunanya. Makanya ini harusnya inputnya yang mau dipotong tuh harus lebih tinggi daripada pemotongnya. Pemotongnya kan 10 peak, puncaknya 10 nih. Karena DC kan puncaknya sama. Nah, ini kalau setengah aja kita jadikan ini baru bisa kepotong. 0,5 tadi ya. Tadi kan 0,25 1/4 ya. Sekarang setengah. Jadi dia 11. 11 dibagi itu lebih dari 10 itu. Kita lihat dulu. Nah, ini yang birunya. Kepotong ya kan? Karena dia lebih dari 10 tingginya nih, merah. 10-nya sini nih, potong. Ininya potongnya 10 ya, bisa. Nah, itu potong atas ya. Jadi pemotongnya itu harus lebih rendah daripada yang mau puncak yang mau dipotong. Puncak dipotong itu harus peak. Ini kita ukur baru RMS. Jadi ininya kita bagi 7,7. 10/1 ini kan, 10/1 22. Nah, baru ini kita bagi 77. Oh, lebih besar daripada DC, baru dia bisa. Nah, kemudian yang keduanya, pemotong bawah sama. Kalau tadi kan arah maju, ininya arah positif juga ya. Sedangkan ini dia arah balik, ininya juga main ini ya. Main. Nah, kita kasih main. Nah, kalau tadi kan positif, arah balik ya. Pasti potongnya di bawah nanti. Sama dengan syaratnya tadi, bahwa ininya tadi itu, ini kita ganti aja ya. Kita ganti trafonya. Ini nggak bisa dibuka, nggak bisa diubah nih trafonya. Nah, bisa ganti. Itu versi 13 dulu itu. Jadi kalau versi 13 nggak bisa diubah lagi dia di versi ini. Rasionya 10 banding itu satu aja terus dia. Nah, ini kalau kita ganti kan bisa. 10 banding berapa? Harus ini puncaknya ini, puncaknya ya. Ini nanti dia, oh, ini kan baru RMS.
kita jadikan VP, ini kan 22. Nah, di sini aja RMS-nya ada lebih dari ini ya pasti dia kepotong ya. Nah, ini dia. Ini potong atas, potong bawah. Oh, ini masih potong bawah ya. Yang kebalik, sebentar dulu. Ini yang tadi. Sebentar. Ini kita kembalikan dulu. Ini yang potong atas, potong bawah ya. Lubang ini saya tutup dulu ya biar kelihatan. Potong bawah ini. Plafonya juga bersama nih. Sebentar, sabar dulu ya. Baru atas bawah aja kayak trafo masih lama. Masih yang versi 11 itu. Nggak bisa kita ubah ininya, rasionya. Terpaksa kita harus mengubah input, repot. Dan inputnya diubah harusnya kan. Satu lagi, sebentar. Yang ininya atas bawah ya. Ini dah. Ini dia kan. Ini lebih besar tadi kan. 21. Ya, 7 kita potong. Sehingga dia akan nanti ke potong bagian bawahnya. Ya, ini pusat ini. Dikit. Ya, yang arah balik ya 7. Nah, sekarang yang terakhir, kita ambil aja gabungannya ya. Dua-duanya kita gabung, atas dan bawah. Nah, menjadilah gelombang, mirip gelombang kotak di nanti. Ini 10, 10 ya, ini 10, ini min 10. Ini arah maju, ini arah balik. Nah, gelombangnya tadi, sinus ini dia mirip kotak lah ya. Yang apanya. Walaupun ini ada kemiringannya lah, kalau kita frekuensinya kita gedein ininya ya. Nah, kelihatan miring dikit ya nih. Tapi kalau frekuensinya rendah, ini akan kelihatan seperti kotak. Nah, gelombang kotak itu nanti ketika digunakan untuk clock. Itu deh ya. Digital nanti. Karena dia harus langsung berubah ya. Nah, sampai di sini kita bab 3 nih. Nanti kita minggu depan terakhir ya. Kita liburnya mulai tanggal 28 sampai 20, tanggal 7 ya. 28 Maret sampai tanggal 7 April. Jadi kita masuknya hari Selasa. Hari Senin masih cuti bersama. Mulai 28 ya. Jadi kita sampai hari Kamis masih kuliah ya. Nah, sampai di sini kuliah kita. Nanti pertemuan terakhir kita lanjutkan dengan dioda khusus. Ya. Nah, itu tolong diisi yang Google Classroom-nya ya. Karena nanti PR dikumpul ke situ. Kalau online ya. Nanti kalau kita offline baru kita kumpul. Kemudian juga bisa mengambil link videonya. Ya. Nah, ini saya tutup ya. Ketemu lagi kita nanti minggu depan. Terakhir sebelum kita libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.